Kematian yang membawa hidup. Firman Tuhan dari Roma 5 ayat 6-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Berita kematian selalu membawa kesedihan, meskipun orang yang meninggal sudah waktunya meninggal dunia. Ketika tetangga saya didiagnosa dengan penyakit kanker, saya sudah tahu bahwa suatu saat dia akan meninggal. Tetapi ketika ia meninggal, tetap saja saya kaget dan hati saya merasa sangat sedih. Hanya ada satu kematian yang membawa sukacita bagi orang-orang percaya, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Tuhan mau kita melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kematian Yesus sudah mengerjakan satu hal yang luar biasa, yaitu memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Apakah saudara perhatikan ayat firman Tuhan di atas, bahwa Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya ketika kita belum bertobat. Dengan kata lain, relasi kita dengan Tuhan tidak diprakarsai oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Saya mengenal seseorang yang melakukan kegiatan ibadah karena dimotivasi oleh rasa takut. Ia takut kalau ia tidak rajin beribadah, Tuhan akan menghukumnya. Ia merasa bahwa pertumbuhan rohaninya hanya bergantung kepada ketaatannya. Firman Tuhan di atas mengajarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak sepenuhnya bergantung kepada kemampuan kita, tetapi sepenuhnya bergantung kepada kematian Yesus di kayu salib. Firman Tuhan di atas bukan satu lisensi untuk hidup dalam dosa, tetapi sebaliknya untuk memberi kita wewenang dan motivasi untuk bangun ketika kita jatuh dalam dosa dan terus berjalan dalam relasi damai sejahtera dengan Tuhan. Apakah perjalanan iman saudara adalah perjalanan yang jatuh bangun? Orang yang berjalan dengan Tuhan akan mendapati dirinya jatuh bangun. Dan iblis akan membisikkan tipuannya dengan kata-kata seperti, "Tuh kan, kamu tidak akan mampu mentaati firman Tuhan. Kamu tidak layak mengikut Tuhan." Iblis akan membujuk saudara untuk mengalihkan pandangan saudara sepenuhnya kepada diri saudara sendiri, supaya semangat saudara menjadi patah, dan akhirnya saudara berhenti mengikut Yesus. Murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan saat ketiga kalinya, Petrus menangis terseduh-seduh. Lukas 22 ayat 54-62. Tetapi Tuhan Yesus sudah berdoa buat Petrus. Petrus kemudian menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Mari berjalan dalam terang firman Tuhan dengan penuh keyakinan, karena kematian Tuhan Yesus menjamin perdamaian kita dengan Tuhan, memberi kita kuasa untuk terus hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dan menjamin hidup kekal bersama Tuhan di masa sekarang dan sampai kepada kekekalan.